Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Fisika Dasar, Prodi Matematika. Di sini kami akan menjelaskan mengenai alat, yaitu kandungan itu. Sebelum memasuki video penjelasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Prajurit Kadet Matematika, Haidar Abdul Indra Atabianto, NIM 3202030208. Saya prajurit kadet matematika Pratama Tirta, NIM 3 2025 030 2020. Kemudian saya prajurit kadet matematika Rifki Amri Putra, NIM 3 2025 0302 001. Lalu saya prajurit kadet matematika Alga Fatalita Indonesia, NIM 3 2025 03 05002. Dan saya prajurit kadet matematika Fisika Daerah, NIM 3 2025 03 02 003. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan materi mengenai kategori itu. Simak sampai habis videonya dan jangan sampai ketinggalan. Halo semuanya, di presentasi kali ini kami akan membahas apa itu CRT. Jadi mulai dari definisi, prinsip kerja, komponen, sampai ke evolusinya. Pertama-tama, di sini saya izin menjelaskan apa itu katodera itu. Katodera itu adalah sebuah tabung vakum yang digunakan sebagai display elektronik yang di dalamnya terdapat sebuah senapan elektron yang menembakkan berkas elektron ke layar yang dilapisi bahan fosfor. Ketika elektron ini mengenai layar akan memancar cahaya dan bentuk gambar. Katodera itu bisa dalam bentuk monokrom, hitam putih ataupun warna, tergantung pada bagaimana layar dan sistem elektronik dirancang. Selanjutnya, mengapa katodera itu penting? Sebelum munculnya teknologi layar seperti LCD, OLED, katodera itu menjadi tulang punggung banyak perangkat, televisi, monitor komputer, hingga alat ukur seperti osiloskop. Bagian selanjutnya, kami akan membahas mengenai sejarah dan bagaimana katodera itu dikembangkan. Baiklah, terima kasih. Sekarang saya akan membahas sedikit tentang sejarah dan asal-usul katodera itu. Teknologi katodera itu pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan yang berasal dari Jerman, yaitu Carl Ferdinand Braun, sekitar tahun 1897. Oleh karena itu, katodera itu kadang disebut juga Braun tube. Sejak awal, katodera itu terutama dipakai sebagai alat display pada osiloskop, alat elektronik, dan kemudian berkembang ke televisi dan monitor komputer. Hingga pertengahan abad ke-20, katodera itu menjadi standar untuk tampilan visual. Warna pun kemudian ditambahkan sehingga katodera itu bisa menampilkan gambar berwarna, bukan hanya hitam putih. Pada bagian berikutnya, teman saya akan menjelaskan komponen-komponen utama dalam katodera itu. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan komponen utama dalam katodera itu. Secara umum, katodera itu terdiri dari senapan elektron, sistem defleksi, layar fosfor, dan tabung kaca payudara. Pada bagian elektron gun atau senapan elektron, bagian ini menghasilkan dan memfokuskan berkas elektron. Secara internal, ia memiliki filamen yang memanaskan katoda, sehingga elektron dilepaskan. Kemudian ada grid control, anoda percepatan dan anoda fokus untuk membentuk berkas elektron tajam. Setelah berkas elektron diproduksi, sistem defleksi bisa berupa plat defleksi elektrostatik atau coil magnetik, mengarahkan berkas agar menyapu layar secara horizontal dan vertikal. Dengan ini, berkas elektron bisa melukis gambar pada layar. Bagian dalam layar dilapisi bahan fosfor. Ketika elektron mengenai fosfor, terjadi yang namanya fluoresensi. Fosfor menyala dan menghasilkan cahaya tampak sehingga kita bisa melihat gambar. Seluruh bagian berada dalam tabung kaca yang dikosongkan. Vakum memudahkan elektron melaju tanpa hambatan. Dengan komponen-komponen ini, katodera itu bisa memproduksi gambar bila semua bagian bekerja secara terkoordinasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja CRT,
Bagaimana CRT bekerja secara nyata? Inilah prinsip kerjanya. Ketika CRT dihidupkan, elektron kan memanaskan katode sehingga menghasilkan dan memancarkan elektron. Ini disebut termionik emisi. Elektron yang terpancarkan kemudian dipercepat dengan perbedaan tegangan menuju layar fosfor. Kemudian, sebelum mencapai layar, berkas elektron dibelokkan oleh medan magnet atau elektrostatik tergantung desain, sehingga bisa menyapu seluruh area layar dari kiri ke kanan atau ke bawah dalam pola yang disebut raster scan pada TV atau monitor. Kemudian saat elektron mengenai fosfor di layar, fosfor tersebut menyala. Itulah yang kita lihat sebagai gambar. Dengan mengontrol intensitas dan posisi elektron, CRT bisa menampilkan gambar statis ataupun bergerak. Prinsip itulah yang membuat CRT bisa menampilkan video, gambar, komputer, atau bentuk gelombang jika digunakan sebagai osiloskop. Saya akan membahas kelebihan dan kekurangan CRT, serta bagaimana posisinya sekarang dalam sejarah teknologi. Lalu kita akan tutup dengan kesimpulan. Kelebihan CRT adalah jika menggunakan elektron dan fosfor, CRT dapat menampilkan gambar dengan warna yang cukup baik, terutama CRT warna, yang menggunakan 3 elektron gun untuk masing-masing warna primer merah, hijau, dan biru. Bila CRT di-setel dengan benar. Lalu kekurangan atau keterbatasan CRT adalah tabung CRT relatif besar, berat, dan terasa bulky dibanding layar modern. Tabungnya terbuat dari kaca vakum yang membuatnya rapuh dan berat. Selain itu, untuk layar besar, ukuran fisiknya sangat besar sehingga kurang praktis. Dengan kemajuan teknologi, CRT digantikan oleh layar-layar datar atau layar tipis seperti LCD, LED, karena lebih ringan, tipis, dan hemat energi dan praktis. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah CRT adalah tonggak penting dalam sejarah tampilan visual dan elektronik. Dulu menjadi andalan di televisi, monitor, dan instrumen elektronik. Meskipun sekarang sudah tergantikan oleh teknologi layar modern, memahami CRT membantu kita menghargai evolusi teknologi, tampilan, dan dasar kerja layar elektronik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini bermanfaat. Sekian, terima kasih.